Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kalian, sehat semua ya? Selama belajar di rumah, jagalah kesehatan kalian, atur waktu, tidurnya jangan terlalu larut, banyak tidurnya juga terlalu banyak, sebab ini juga nanti akan mengurangi kesehatan kalian. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita hadiahkan suratul Fatihah buat ibu bapak guru yang mengajar kalian, biar diberi kesehatan, kelancaran dalam segala hal, dan kamu juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Bagaimana cara kita berhubungan dengan masyarakat, dengan orang di sekitar kita, yaitu dengan materi interaksi sosial. Pada saat kita melakukan interaksi sosial, tentu kita akan menemukan berjumpa dengan orang perorangan atau orang berkelompok atau kelompok dengan kelompok. Jadi apa yang kita namakan dengan interaksi sosial, yaitu hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia ataupun kelompok dengan kelompok. Kemudian interaksi sosial itu nanti bisa terjadi karena adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Nah, proses-proses faktor-faktor yang bisa menimbulkan adanya interaksi sosial itu adalah pertama, karena adanya faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain ataupun kelompok. Jadi kita misalkan saja ada seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena ia melihat ibunya pada saat masak di dapur. Kemudian faktor yang kedua, yaitu adanya sugesti. Sugesti itu adalah pengaruh yang bisa menggerakkan hati orang lain. Ya, jadi misalkan saja di situ seorang pasien akan berobat ke seorang dokter, dan dia tentu akan cepat mengalami penyembuhan disebabkan salah satunya karena adanya rasa sugesti. Kemudian selanjutnya yaitu faktor identifikasi. Jadi ini kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Kemudian faktor lainnya yaitu karena adanya simpati. Simpati ini adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan atau dialami atau mungkin diderita oleh orang lain. Kemudian apa saja ciri-ciri daripada interaksi sosial? Di situ bisa kita perhatikan adanya jumlah pelaku lebih dari seorang. Biasanya ini 2 atau lebih. Kemudian adanya selanjutnya yaitu berlangsungnya secara timbal balik. Jadi saling merespon.
Kemudian selanjutnya adalah adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Selanjutnya yaitu adanya satu tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai satu tujuan. Kemudian selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Interaksi sosial ini anak-anak dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia atau mungkin saja status sosial dan pendidikan. Nah, itu disebabkan karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini anak-anak ada beberapa bentuk interaksi sosial, antara lain bisa saja berupa proses asosiatif, yaitu satu proses interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Jadi di sini bisa saja berbentuk kerjasama, kemudian akomodasi, dan asimilasi. Kemudian apa itu kerjasama? Yang dimaksud kerjasama di sini adalah adanya usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia guna mencapai tujuan bersama. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi ini nanti adalah proses yang mengarah manusia untuk meredakan atau menstabilkan suasana. Jadi karena di situ namanya kerjasama, pasti adanya satu pertentangan. Nah, bagaimana supaya pertentangan itu mereda atau dengan istilahnya lambat laun akan hilang. Kemudian dalam usaha peregangan atau menstabilkan suasana itu nanti bisa saja lewat koersi, lewat kompromi, atau arbitrasi, atau lewat mediasi, lewat konsiliasi, ataupun toleransi. Ini cara untuk menormalkan suasana. Kemudian yaitu dengan cara asimilasi. Asimilasi ini adalah cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Jadi proses asimilasi ini anak-anak dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara. Antara lain sikap toleransi, yaitu sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, kemudian persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta bisa melalui perkawinan percampuran. Kemudian dalam hal ini yaitu asimilasi, bisa saja misalkan bakso makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, atau sebagainya. Kalau asli dari orang Tiongkok itu biasanya dagingnya daging babi. Kemudian proses bentuk interaksi sosial lainnya bisa melalui proses disosiatif, yaitu ya ini terlewatkan mungkin. Ya sudah. Yaitu
proses yang mengarah pada konflik dan bisa merenggangkan persaudaraan atau seia sekata dalam kelompok. Nah, proses ini bisa terbentuk dengan adanya atau lewat proses, yaitu satu lewat kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah satu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Jadi contohnya bisa saja pada saat adanya gelar juara atau kesuksesan atau sebuah piala atau hadiah. Nah, untuk mendapatkannya itu semua, kita atau seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Mungkin persaingan ini bisa sehat ataupun tidak sehat. Namanya orang pengen bersaing. Kemudian yang kedua, bisa berbentuk kontravensi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Nah, kontravensi ini ditandai adanya gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang dan adanya perasaan tidak suka yang disembunyikan. Jadi ada juga kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Jadi di situ bisa kita ambilkan contoh, misalkan OSIS di sekolah kita misalkan mempunyai satu rencana, tetapi kelasmu atau kelas kita kurang setuju pada rencana tersebut, sehingga berkembanglah rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Mungkin karena masih takut, atau mungkin saja karena senior-seniornya dan lain sebagainya, sanksi-sanksinya. Ya. Kemudian selanjutnya bisa saja berupa pertentangan atau konflik. Pertentangan ini satu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dan disertai dengan adanya ancaman dan kekerasan. Nah, konflik ini bisa terjadi bila dua belah pihak itu berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Nah, konflik atau pertentangan ini disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu-individu atau perbedaan kebudayaan atau perbedaan kepentingan, dan bahkan mungkin adanya perubahan sosial. Nah, bentuk-bentuk pertentangan atau konflik ini anak-anak yang terjadi di masyarakat itu seperti adanya konflik pribadi, mungkin konflik sosial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, atau bahkan sudah merambah pada konflik internasional. Akibatnya pertentangan atau konflik nanti larinya pada harta benda yang mengalami kehancuran. Kebahagiaan keluarga pun terampas dan mungkin banyak merenggut nyawa secara paksa. Jadi anak-anak nanti
sebelum kamu menginjak pada latihan, saya mohon simak dulu materinya yang kamu terima, kemudian kamu perhatikan lembar kerjamu, nanti baru kamu menginjak pada soal-soal. Jangan langsung kamu mengarah pada soal tanpa membaca, menyimak terlebih dahulu. Jadi anak-anak, inilah yang bisa materi yang kamu terima kali ini. Jadi saya mohon kalian nanti juga benar-benar mempelajarinya dan jangan segan-segan, jangan lelah dalam belajar. Kemudian selanjutnya saya arahkan sedikit apa sih pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Jadi interaksi sosial ini adalah kunci dari semua kehidupan di masyarakat. Karena tanpa interaksi atau kerjasama dengan pihak lain, ini tidak ada namanya kehidupan bersama. Kadang-kadang nanti kita juga bertanya, kapan sih interaksi sosial itu mulai timbul? Interaksi ini timbul bersamaan dengan kapan seseorang itu lahir, dan dia akan berinteraksi pertama kali dengan siapa. Ini tentu saja saat kita baru lahir, kita tentu interaksi pertama kali adalah kepada ibu, di mana ibulah atau mungkin saja seorang babysitter, beliaulah yang kita temukan bagaimana mereka memberikan satu contoh, memberikan pembelajaran. Kemudian setelah besar tentu saja terlibat interaksi dengan yang lain, yaitu dengan tetangga, teman-teman sepermainan, mungkin teman-teman sekolah. Nah, mungkin setelah dewasa kita juga terlibat interaksi dengan teman-teman seprofesi dan seterusnya. Jadi sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia yang lain. Karena pada dasarnya kita itu adalah manusia sebagai makhluk sosial dan sekaligus manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral. Jadi tidak saling mengganggu kepada orang lain. Kemudian, pada dasarnya manusia juga selalu ingin berkumpul dengan manusia yang lain, selalu ingin bertemu, selalu ingin bercakap atau melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan manusia. Jadi anak-anak, interaksi sosial ini bisa membentuk kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, yang mana kita tentu memiliki satu naluri atau untuk selalu hidup dengan orang lain. Jadi misalkan saja nasi yang kita makan ini tentu saja tidak bisa kita usahakan sendiri. Jadi bisa diusahakan lewat pertama Pak Tani, lewat orang tua kita karena mereka yang mencari, mungkin lewat dengan pembantu kita karena mereka yang menunggui kita. Demikian anak-anak yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan dan kekeliruan saya mohon minta maaf. Di situ ada soal 5, nanti coba dikerjakan
tetapi simak dulu materinya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Tetaplah semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.